kan si cewek kan bisa mengerti posisi dia gitu. Oh. Yang lagi butuh ya udah berharap. Kalau masih berharap ya salah Anda. Mengapa Anda berharap? Mengapa Anda menginginkan yang dimana itu bukan untuk. Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channel Gibson Aditya Aprilianto. Di video kali ini seperti biasa saya akan membahas tentang reaction postingan cewek-cewek yang mengungkapkan kesedihannya di sosial media. Karena kenapa saya ingin membahas ini, karena ini apa ya, sesuatu yang menarik. Soalnya kan biasanya kan kesedihan itu diungkapkan maksudnya katakanlah dipendam lah. Tapi kenapa kok cewek-cewek ini memposting kesedihannya, sehingga kan orang lain banyak yang tahu. Ya, oke, yang pertama saya akan membahas tentang video kakak-kakak cewek-cewek. Oke, di video ini mbaknya ini intinya berharap kepada seseorang pria. Cuma kan kadang kita harus tahu kan, ketika kita berharap kepada seseorang, kadang yang seseorang kita harapkan itu apakah intinya hatinya open lah, maksudnya mau atau tidak. Kalau sekiranya kamu tahu intinya dia tidak feel. Tidak, intinya tidak feel ke kamu, kenapa harus dilanjutkan? Kenapa harus dilanjutkan memaksakan? Kalau kamu tahu dia sudah tidak ada feel ke kamu dan kamu paksakan, pasti ujungnya happy endingnya katanya apa? Happy endingnya Apa nih? gak, maksudnya intinya dia apa? Wes nih yang cowok wes dia sadar nih cowok is gak kayaknya harapan, tapi si cewek kayak ngebar, aku happy endingnya Mas happy endingnya kan ceweknya yang sedih gitu. Oh iya. Endingnya pasti kalian sedih. Maka dari itu dalam menjalani sebuah hubungan, contohnya PDKT, karya harus tahu lah. Maksudnya yang cowok ini intinya si cowok ini niat orang ya. Ini yang cowok ini niat apa enggak? Kalau niat ya udah intinya lanjutkan, kalau enggak ya udah, maksudnya diakhiri saja, daripada sudah berkelanjutan tapi di tengah jalan hubungannya berakhir kan sudah nyamannya kan nggak enak lah ya. Itu sih tanggapan saya. Oke, di video yang kedua saya akan mengklik ya tentang ini ceweknya lagi sedih ya. Di video ini intinya mbaknya itu lagi sayang-sayangnya, cuma ditinggalkan. Gini, biasanya kalau ketika kalian menjalani hubungan tiba-tiba ditinggal, itu ada beberapa faktor lah. Mungkin pasangan kalian cowok itu ada seseorang yang baru ya, ada orang ketiga. Yang kedua mungkin dia bisa jadi minder ya. Bukan minder, kayak ilfil. Bisa jadi cowoknya itu ilfil. Mungkin mbaknya cara memperlakukannya bisa protektif ya. Bisa kan protektif kan? Terlalu overprotective. Ya, terlalu over. Cowok itu nanti pergi. Intinya mbaknya bisa jadi terlalu overprotective, makanya cowok itu jadi bisa nggak nyaman. Terus akhirnya dia mengakhiri hubungannya. Maka dari itu untuk kedepannya mbaknya yang di video ini ketika menjalani hubungan itu nggak usah berlebihan ya. Masih sewajarnya aja lah. Soalnya nanti kalau
ada sesuatu yang nggak diinginkan, contohnya ketika mbaknya lagi sayang-sayangnya tiba-tiba yang cowok menghilang, jadi mbaknya ini nggak sedih lah kayak mbaknya yang di video ini. Kan intinya mbaknya yang di video ini kan ininya sangat sedih ya, sangat menyiasati apa yang dia rasakan. Untuk kedepannya mbaknya tetap dijadikan pelajaran untuk lebih berhati-hati lah, menjaga hati, karena yang dijaga itu bukan cuma kesehatan badan tapi kesehatan hati juga, iya toh? Yo itu. Kesehatan hati. Untuk kedepannya tetap semangat, intinya jangan putus asa, toh semua itu pasti ada jalannya. Oke, video yang ketiga saya akan klik. Oh, ini intinya video ini intinya mbaknya itu dicuekin, tapi mbaknya itu bertahan dalam sebuah hubungannya. Gini, kalau ketika suatu hubungan itu ada perubahan sikap, pasti itu ada suatu keganjalan. Iya, keganjalan ya. Ada sesuatu yang gimana ya? Keganjalan. Keganjalan. Kalau berubah sikap cowoknya, berarti ya bisa jadi apa ya? Dia sudah tidak tertarik mungkin atau ya begitu. Oh, intinya kalau ketika ini mbaknya kan menjadi hubungan, tapi kan yang cowok itu cuek. Mungkin yang cowok ini sudah tidak ada istilahnya ketertarikan kepada mbaknya. Makanya mungkin cowoknya ini berubah istilahnya berubah sikap lah, jadi cuek dan lain sebagainya. Nah, cuma di saran saya, ketika mbaknya ini menjalin suatu hubungan dicuekin, ya udah, intinya mbaknya nggak usah terlalu mempertahankan. Soalnya kalau sudah dicuekin, mbaknya mempertahankan suatu hubungan, intinya jadi nggak nyaman. Intinya mbaknya membuang tenaga, waktu dan pikiran kepada seseorang yang belum tentu menghargai perasaan mbaknya. Maka dari itu istilahnya ketika mbaknya menjalin suatu hubungan lagi, bisa menjadi pengalaman lah bagaimana cara menilai seseorang pria supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi. Kan banyak faktor lah, cowok itu cuek, mungkin ada orang ketiga, atau dia udah bosen, ataupun dia kurang nyaman kepada mbaknya terus bisa meniteni kayak mengamati lah. Mengamati apa nih? Ini kayak survei ya? Apa nih? Kayak ini nih, untuk ke depannya Mbak E pasti menjadi hubungan, Mbak E itu bisa mewanti-wanti lah, mewanti-wanti ya, nih bahasa Jawa ini meniteni, maksudnya cowok ini modelnya gini, kenapa kok gini, harus supaya mbaknya itu bisa mengantisipasi. Nanti toh kalau ada tiba-tiba cowoknya atau apa, kan mbaknya bisa sedia payung sebelum hujan lah, maksudnya mbaknya bisa istilahnya bisa bisa jaga-jaga, kayak intinya sudah tahu lah, maksudnya cowok ini bakal gini, mbaknya sudah tahu, jadi mbaknya bisa mempersiapkan diri untuk atau mengakhiri sebuah hubungan atau mintanya gimana, itu sih ya. Itu beberapa reaction video saya ya, semoga untuk para satgel ini bisa menjalani kehidupan asmaranya ya. Emang itu sih, maksudnya intinya para sobat ambil itu pasti ada
masih ada aja keresahan yang dialami di konten ini. Maka dari itu di konten ini saya ingin memberikan wejangan lah, maksudnya saran. Semoga saran saya itu bisa menghibur mbaknya, bisa membuka pikiran mbaknya. Jadi ketika menjalani suatu hubungan itu nggak cuma hati yang digunakan tapi pikiran. Jadi intinya apa yang harus dilakukan, kapan harus dimulai, kapan harus diakhiri. Kalau dimulai terus, maksudnya kapan harus dijalani, kapan harus diakhiri. Kalau dijalani terus, kalau nggak sesuai ekspektasi, maka akan menyiksa diri para mbak, intinya menyiksa mbaknya sendiri. Maka dari itu, jangan ketika ada suatu hubungan yang sudah yang aneh, ya udah akhiri aja, nggak usah terlalu dipaksa jalani. Lebih baik diakhiri. Kalau diakhiri kan masih sakit hati, patah hati, cuma sekedar cari obat gitu aja. Jangan terlalu jangan memaksakan lah. Kalau bisa diperjuangkan, dipertahankan. Kalau tidak, ya udah dilepaskan. Sesimpel itu. Oke. Ya, sekian dari konten saya. Intinya tetap semangat. Dan jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Pasti saya akan upload paling ya seminggu 4 atau 3 kali. Cuma kalian tetap stay di channel saya, oke?